Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual dengan tema mengenal peserta didik. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Ngakan Putu Ari Krisna Pratama. Lalu ada pembicara kedua, Nimade Ayu Kusuma Dewi, dan pembicara ketiga, Nimade Anik Pralastiari. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Peserta didik sudah pernah mencoba berlatih mengerjakan soal seperti sebelumnya, sehingga mereka dapat memahami langkah-langkah bagaimana cara mengerjakannya. Serta dalam proses pembelajarannya, guru telah menerapkan langkah-langkah yang jelas sehingga peserta didik dapat memahami dengan baik tentang pengerjaan soal yang diberikan guru. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Pada pembelajaran tersebut, metode yang diterapkan ialah metode demonstrasi. Metode demonstrasi menurut Syah adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat antara lain siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan, siswa lebih fokus dan terarah pada materi, pengalaman terhadap pengajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah memenuhi syarat dalam menggunakan metode demonstrasi. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Sebagai seorang guru, Rina terlebih dahulu memahami tahap perkembangan peserta didik, di mana dalam kasus ini, peserta didik berusia kisaran 6-7 tahun. Maka dari itu, Rina harus menyediakan media yang menarik seperti penggunaan lagu dalam berhitung, penggunaan benda untuk berhitung, dan juga penggunaan gambar. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Perkembangan kognitif yang sesuai dengan kasus tersebut adalah tahap operasional konkret. Pada tahap ini, individu sudah mampu untuk melakukan klasifikasi terhadap benda-benda konkret. Operasi konkret adalah tindakan mental yang dapat dibalik yang berkaitan dengan objek nyata dan juga konkret. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota.
Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang partai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Sudah, karena Made menggunakan contoh teks deskripsi yang ada di sekitar dan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami materi tes deskripsi. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Made menggunakan prinsip pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik, lingkungan, dan budaya peserta didik, dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Adanya penerapan prinsip pembelajaran tersebut menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta pembelajaran tersampaikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori sosial kognitif, yang mana faktor lingkungan mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya, faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Dengan diberikannya stimulus modeling melalui pengamatan yang pernah dilakukan oleh peserta didik, memudahkan peserta didik untuk belajar berdasarkan lingkungan dan proses kognitif.